Berarti ketika nanti di surga, orang-orang Kristen bersatu dengan Allah, berarti menjadi satu gitu ya. Ustadz bertanya atau kasih tahu? Biar saya jawab. Kalau bertanya biar saya jawab. Bertanya. Nah, bukan bersatu seperti yang Ustadz maksud. Itu jawabannya kan. Kalau Ustadz bilang bersatu itu harus nempel tubuh saya ke tubuh yang si B, bukan maksud begitu. Bukan begitu maksudnya Ustadz. Kalau Ustadz bertanya ya, bukan begitu maksudnya. Artinya gini, ibaratnya rumah Pak Ustadz dengan rumah istri Pak Ustadz itu beda. Rumah Tapi saya setelah, dengan rumah istri saya beda. Terus ya, beda. Berarti kan dapurnya beda, tempat tidurnya beda, toiletnya beda. Kan terus begitu. Setelah itu, rumah Ustadz bersatu dengan rumahnya eh, istri. Artinya istri dicor. Ustadz itu Ya, dicor bukan, gitu bukan, ya. Jadi bukan, jadi satu bukan, ya. Bukan bukan. gimana? Istri Ustadz itu udah mau pindah rumah, kita harus bersatulah di satu rumah. Nah, rumah yang satunya Begitu, ditinggal seperti gitu. itu. Hah? Rumah yang satunya ditinggal. Terserah, mau dijual, mau ditinggal, terserah. Ya, bukan bersatu itu namanya. Itu meninggalkan Jadi, satu untuk menjadi satu kan begitu. kalau begitu juga bisa kita. Kita kan meninggalkan jasad kita nantinya. Keduniaan kita tinggalkan. Begitu juga makin Kan mantap, Ustadz. Artinya kan kita nggak bawa celana kita ini kan. Kita bawa baju kita kan ke sana kan. nah, di surga Bapak telanjang berarti gak bawa celana. Kan udah tinggal rohnya. Rohnya yang ke sana kan. Rohnya itu telanjang berarti, Pak. Bapak Ustadz pernah lihat roh memang? Kalau Ustadz memang bilang roh, Ustadz Roh itu roh itu, seperti apa sih? Seperti anu ta, seperti kartun Casper itu ta. saya tidak tahu jelasnya roh itu seperti apa. Tapi rohnya gak pakai celana ya, telanjang ya. Saya bilang tidak karena saya nggak pernah lihat. Bukan seperti contohnya ada cerita bilang ada selendangnya Allah gitu. Nggak seperti itu. Itu Nyi Roro Kidul ada selendangnya, jangan dibawa-bawa ke sana. Kan kembali ke dunia lagi kalau bahas Nyi Roro Kidul nanti. Di Iya, maksudnya surga. begitu. Iya, maksudnya begitu. Artinya kan kalau Oh, misalnya berarti artinya Tuhan punya selendang dan apa sih? Berarti kan dia punya baju. Tuhan punya selendang. Berarti kalau Hmm. pakai selendang nggak pakai baju kan kayak orang gila, Pak. Berarti pakai baju juga ya. Ya nggak tahu dia mau nggak pakai baju tapi kalau udah pakai selendang berarti dia punya wujudnya kan. Masa nggak mungkin air pakai selendang? Nggak mungkin Kalau pohon pakai kita selendang. kalau kita di surga nanti tetap seperti ini, Pak. Jadi meskipun itu tubuh kemuliaan, tetap pakai Hmm. baju. Berarti kalau Kristen nggak pakai baju semua ya, nggak pakai celana berarti ya. Ya, memang. Oh, gitu. Hmm. Karena kita di Berarti sana itu semuanya kan, telanjang. iya. Jadi kalau di kita itu eh, nggak ada Ya, seperti kalau di Islam sebelumnya kan katanya ada apa gelas berisi minuman di taman, gelas terus minuman. ada cewek-cewek montok. Itu berarti ibaratnya itu gambarannya udah bisa kita bayangkan kalau ada Oh, penulisan itu seperti itu. kalau kalau surga Islam itu keren, Pak. Apa yang kita suka di dunia di sana ada. Iya, Tapi maksudnya kalau di surga maksudnya Bapak kan, oh gini gini, saya menemukan ayat begini, Pak. Bukan ayat ya, hmm, keterangan bahwa nanti hmm, di surganya Kristen itu kerjaannya memuji Tuhan, betul? memuji. Memuji, memuji. Iya, iya bisa, bisa. Apanya bisa? Iya apa tidak? Iya bisa, bisa juga. Memuji Tuhan bisa. Ustadz mau Berarti apa? berarti di surga itu kerjaannya cuma aminah 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 gitu, gitu aja sampai sampai selamanya gitu ya. Bukan saya bilang begitu aja, tapi bisa juga memuji Tuhan bisa. Kok tambah gak jelas ya surga ini? Gimana ini kabarnya surganya Kristen ini? Maksudnya kalau sekarang ada nggak Pak orang yang di surga Pak? Ada isinya nggak surganya? Ada. Ada. Siapa aja tuh di sana Ya. sekarang kira-kira? Manusia atau siapa?
Dialah manusia, Pak. Yang bilang macan siapa? Maksudnya siapa manusianya yang sudah di sana? Elia kan, Hmm? terus Henok. Elia, Henok, Hmm. Ya, Abraham juga ya. Abraham. Abraham. Abraham ada di mana? Saya nggak tahu kalau Abraham di surga. Juga tahu. Kalau Elia Bapak tahu. Iya, karena tertulis dia naik ke surga kan. Oh, ngapain gitu di surga dia? Ya, kalau itu saya nggak tahu. Bapak ada pengen nyusul ke surga? Pengen. Nah, orang Kristen itu ada yang masuk neraka nggak, Pak? Pasti. Nah, orang Kristen yang masuk neraka, orang Kristen yang kayak gimana, Pak? Ya, yang melawan lah, melawan sama aturan Tuhan. Melawan aturan Tuhan. Loh, Paulus berarti melawan aturan Tuhan, loh, Pak. Ada melawan, tapi kalau bertobat ya boleh juga dimaafin gitu. Soalnya Allah kami itu maaf dan maaf pemurah. Oh, Paulus bertobat. Ya. Jadi itulah artinya Kalau ada memang bertobat, pertobatan. kalau memang bertobat bisa ngapain Yesus disalib, Pak? Siapa yang memang semua bisa bertobat, tapi kan nggak banyak yang mau bertobat kan itu masalahnya. Tujuan Yesus disalib apa? Ya menyelamatkan umat manusia Menyelamatkan dari apa? Dari dosa, kan? dari dosa, dari belenggu setan lah ibaratnya gitu, dari perbudakan setan gitu. Dosa, ada dari perbudakan setan. Dari dosa, menebus dosa dunia. Kan gitu ayatnya, Pak. Iya, tapi kan ada juga maksud tujuan dia, ibaratnya dari mengusir setan dari manusia kan ada, bukan cuma menebus dosa. Dia menyelamatkan orang Ya, yang kalau dirasuki setan juga kalau diselamatkan sama bertobat dia. bisa. Kalau Hmm. bertobat bisa, ngapain ada penebusan dosa? Kan udah saya bilang Pak Ustadz, nggak semua mau bertobat. Oh, berarti Yesus itu menebus dosa yang yang belum bertobat gitu. Kenapa? Yesus menebus dosa yang belum bertobat, gitu ya. Bukan begitu. Nah, kan saya Jadi kan jadi bertanya, gini, kalau bisa gini, dengan gini, cara bertobat, ngapain ada penebusan dosa? Kata gini Bapak, Pak, tidak semua orang mau bertobat. Berarti kan gini Pak. Yesus menebus dosa orang yang belum bertobat, betul? Jangan betul, jangan begitu seakan-akan mengarahkan saya. Jangan. Kalau Anda mau bertanya, dengarkan dulu saya jelaskan. Jangan Nah, betul seakan-akan Anda mengarahkan saya. Tidak bagus diskusi seperti itu. oh, berarti eh, gini berarti caranya bertanya ya. Ada orang yang bertobat, diterima Hmm. tobatnya seperti Paulus, tapi Ya. Yesus menebus dosa orang yang bertobat, salah gitu. Menebus dosa orang menebus dosa orang yang bertobat. Yang belum bertobat. Kalau sudah bertobat kan Nah, sudah jadi selesai, gini, Pak. jadi gini. Kalau begitu ceritanya berarti Yesus harus turun tiap hari dong. Menebus dosa yang ini. Jadi artinya gini, Harus dia turun tiap turun, hari. dia Bisa dia nggak sih turun. Yesus turun tiap hari itu, mampu nggak? Bisa lah kalau dia mau. Ya, ya, Jadi ya. gini, Tad. Jadi biar sekalipun saya misalnya gini, saya udah ditebus. Saya udah Hmm. ditebus, tapi kalau sekarang saya masih berzina, apa segala macam, nggak ada gunanya. Saya tetap masuk neraka. Jadi bukan 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 doktrinnya seperti itu. Ini berarti kami semua ini bukan begitu. Ada juga konsekuensinya. Sekarang gini, saya udah mandikan Pak Ustadz, udah bersih. Tapi Pak Ustadz Ya. tetap ada nyemplung ke lumpur. Terus saya kan udah cuci, tapi Ustadz masih ngotot nyemplung ke lumpur kan? Apakah itu selamat? Enggak, orang seperti itu enggak selamat. Orang yang selamat itu yang sudah dimandikan, tapi dia langsung enggak main lumpur lagi. Seperti itu logikanya. Bukan Ya, berarti ya. saya mandikan Pak Ustadz, Tapi saya sudah artinya udah percaya bersih, loh selamat. kalau Bapak ini Kristen. Dari cara bernarasinya bagus. Dari cara penjelasan itu sangat bagus. Jadi
Saya sangat percaya Bapak orang Kristen dan semoga Bapak selalu ada di dalam kekristenan dengan cara berkristen yang benar gitu, Pak. Oke, jadi saya mau bertanya lagi, Ustaz. Oh ya, Isra Mi'raj kan udah Isra Nabi Muhammad. Mi'raj, bukan Iya, Isra iya, Miraj. iya. Isra Mi'raj. Bapak Katanya kan itu jadi orang Islam lama, gimana sih kok udah bisa? ya karena saya dulu tidak mendalami, Ustaz. Saya dulu ibaratnya latar belakangnya anak-anak nakal bandel lah gitu, Ustaz. Hmm. Jadi ya itulah itu kan. Sekarang saya mau bertanya. Isra Mi'raj. Katanya dari Mekah baginda Nabi ke Palestina kan? Palestina sekarang. Dan dari situ ke surga. Ke Tujuannya ke langit, surga. surga ke langit. Tapi bertemu sama Allah kan? Iya, kan Allahnya Bapak yang ada di surga. Kalau Allahnya kita gak ada di Iya. surga, Pak. Iya, maksudnya dia ke langit tadi Pak Ustadz bilang ke langit. Tapi Iya, dia bukan bertemu ke Allah surga, kan? bukan. Sama Yim itu langit. Terus ngapain dia ke sana? Gak ada ngobrol, kopi-kopian Sama siapa? sama malaikat. Ada wifi-nya di sana, Pak. Hmm. Gimana sih? Ke sana yang ngambil wahyu lah, Pak. Gimana sih? Iya, maksudnya ngambil wahyu dari siapa gitu? Ya dari Allah lah, masa dari Cahyono gimana sih? Ya, berarti ketemu sama Allah kan? Iya lah, ketemu lah. Nah, berarti dia bisa ngelihat Allah. Bisa lah. Bisa lihat Allah. Terus pas dia bicara di situ, kenapa pas dia turun ke bumi ini dia tidak pernah berbicara sama Allah? Pas lagi di bumi dia nggak pernah berbicara sama Allah, hanya melalui malaikat Jibril. Tapi dia ke surga berbicara sama Allah. Itu Ya alasannya terserah kenapa? Allah lah. Kita kan tidak bisa ngatur kehendak Allah. Ya, berarti jawabannya terserah Allah gitu ya. Iyalah, kan Allah itu ingin ngasih perintah sholat. Nah, Ya, saking pentingnya sholat. Makanya Allah langsung bertemu dengan Nabi Muhammad. Yang lain seperti zakat, haji, puasa, itu gak ada pertemuan. Khusus untuk sholat, itu Allah ya. langsung bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena itu perkara penting, makanya langsung ada pertemuan. Kalau gak terlalu Oke. penting, ngapain? Cukup Jibril aja. Oke. Terus Allah mempraktikkannya sholat itu gimana gerak-geriknya itu? Kenapa kok dipraktikkan? Dikasih tahu caranya lah. Ngapain langsung dipraktikkan? Iya, maksudnya dikasih tahu caranya gimana? Lipat tangan, telungkup gitu-gitu. Iyalah, gimana sih? Itu yang Ngajari kasih tahu Jibril itu, itu. yang kasih tahu itu Jibril siapa? yang ngajari pergerakannya itu Jibril. Gimana sih? Nah, tapi hal penting, tapi pas pergerakannya kok jadi Jibril yang ngajari? Allah itu merintahkan sholatnya. Kamu prakteknya nih. Jibril nanti yang jadi tutor kamu. Gitu loh. Gimana sih? Oh, iya. Ada tutornya gitu ya. Ya iya, ada tutorialnya lah. Berarti cuman teorinya aja dari Allah gitu ya. Wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, Perintah sholatnya. Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Ustaz, izin tanya, Tat. Yang betul itu Rafasya atau Rafasya, Tat? F-nya Fa-nya di tasjid atau enggak, Ustaz? Aku udah WA antum. Waduh, ini nggak bisa di-mute ya. Aku udah WA antum, Tat. Ntar dibalas ya. Aku keluar dulu ya, Ustaz. Berisik di sini soalnya. Assalamualaikum. Ya, lanjut, Pak. Tanya lagi, Pak. Nah, terus gini, kenapa kalau memang Nabi Muhammad udah bertemu sama Allah,
Kenapa dia tidak tahu bagaimana wujudnya? Kenapa cuma dia bilang zat? Gimana ulangi, Pak? Misalnya kan gini, si Nabi Muhammad udah bertemu sama Allah. Ya. Kenapa dia tidak tahu bentuknya gimana? Sementara dia sudah melihat. Allah kan tidak berbentuk, Pak. Gimana sih? Tapi tadi Ustadz bilang udah dilihat. Emangnya sesuatu yang sudah dilihat harus berbentuk? Ya setidaknya ada gambarannya. Ya gak ada gambarannya Allah itu. Allah kan tidak sama seperti makhluk. Kalau Tuhannya Bapak kan wajar, Tuhannya Bapak kan Iya, manusia. iya. Sama dengan gini lah, tadi ketika Bapak saya tanya, roh itu bentuknya kayak apa, Bapak kan tidak tahu. Iya, karena kami nggak pernah melihat. Setidaknya seandainya kami pernah melihat, pasti kami ceritakan bentuknya seperti apa. Tidak pernah melihat dan tidak pernah menceritakan. Siapa? Yesus. Ya dia sendiri, ngapain dia cerita-ceritain? Loh, seharusnya kan diceritain, biar gak salah paham semua. Akhirnya kan gak ada yang tahu orang Kristen sampai sekarang. Kami tahu bentuknya dia itu Tuhan Yesus. Makanya kami bilang sama Ustadz, Tuhan kami mana? Kami tunjuk dia itu sekarang. Ya enggak, tunjukkan kepada saya roh itu seperti apa. Yesus pernah cerita roh itu seperti apa, baru kami tunjukkan Allah itu bagaimana gitu loh. Jadi kan itu kan nggak ada tertulis di ini kami kan. Sekarang saya tanya ke Ustadz yang tertulis Sama, yang udah Ustadz di kita juga tidak ada tertulis. Enggak, udah Ustadz iya kan tadi Nabi Muhammad melihat Iya Allah. kan tidak tertulis seperti apa bentuknya, Pak? Gimana sih? Iya, tapi kan saya tidak ada iakan. Saya melihat roh. Saya nggak iakan. Tadi kan saya tanya sama Pak Ustadz, apakah Nabi Muhammad melihat Allah? Iya. Makanya saya tanya bentuknya seperti apa. Dan sekarang masa Ya. Yesus pernah melihat roh Allah enggak? Ya, pasti dia pernah melihat, tapi dia nggak kasih tahu ke kita. Nah, Yesus pernah ngabari enggak seperti apa bentuknya? Enggak, karena dia sendiri belum. Nah, sama Pak. Nabi Muhammad pernah bertemu Allah, tapi tidak ngabari Iya. seperti apa. Dia bilang, ya, akulah dia, kan dia bilang Yesus. Jadi kalau Ustadz tanya ke saya seperti apa? Seperti apa, Pak? Bentuknya, Ya, seperti apa bentuknya? Seperti Tuhan Yesus sekarang. Oh, ngarang aja sampean, Pak. Mana ada? Ya itu Tuhan kami. Roh Allah itu tidak bisa dilihat, Pak. Ya, Roh Allah itu tidak bisa dilihat. Itu urusan Ustadz. Kalau Tuhan kami jelas Itu terlihat. kitab Anda gimana sih? Ya ini ya dia menjadi manusia. Ya itu yang kami imani. Yesus pernah nggak melihat roh Allah, Pak? Kalau itu saya nggak tahu. Tadi katanya pernah, sekarang nggak tahu. Gimana sih Bapak? Nggak konsisten Bapak ini. Iya, kalau saya tanya, kalau saya bilang iya, pasti Ustadz nanya seperti apa bentuknya. Padahal udah saya kasih tahu seperti apa bentuknya, seperti Yesus. Masih ngotot lagi Ustadz seperti apa? Ada mana ada roh itu seperti berarti Yesus itu roh. Berarti kita roh semua berarti kan gitu. Gimana sih? Kan kehendak Anda nggak boleh. Kan saya udah bilang bentuk Tuhan kami itu ya Yesus. Bentuk rohnya Yang saya ya tanyakan itu bukan juga. Yesus. Yesus sama roh Allah itu beda. Gimana sih? Ya iya. Yang saya tanyakan roh Allah itu kayak apa? Sekarang gini, tadi kan Ustadz udah bilang, Nabi Muhammad ke surga, ketemu Yesus ketemu Allah, Ke melihat surga Allah. lagi sih, ke langit bukan ke surga. Atau ke langit lah. Dan bertemu Allah, melihat Allah. Tapi masa udah bertemu nggak ada melihat bentuknya? Kan Nabi Muhammad gak ngabarin. Oh, gimana kalau cuman ngabarin? Tapi dia bilang saya bertemu semalam. Iya, tapi gak ngabarin. Emangnya kalau saya bertemu dengan ayah saya harus ngabarin bentuknya? Enggak sih, setidaknya kan gini. Contohnya gini, saya dapat hewan yang langka. Hewan langka ini. Saya pasti bilang, saya dapat loh hewan seperti ini. Karena sesuatu yang saya dapat itu kan luar biasa gitu. Tidak semua orang, bahkan tidak ada orang. Harus ngabarin bentuknya gitu. Tapi kenapa dia ngabarin kalau dia ke surga, kalau itu? Tapi tidak ngabarin Allah. Terus, roh Allah, kenapa aku tidak pernah dikabarin bentuknya seperti apa? Enggak, pertanyaan saya, kenapa dia kasih tahu kalau dia ke langit, ketemu Allah, tapi dia tidak kasih tahu bentuk Allah gimana? Nah terus, roh Allah kan juga sesuatu yang langka gitu loh. Jarang orang tahu gitu. Kenapa kok tidak dikabarin juga?
Ya itu pertanyaan saya, kok jadi Ustadz yang bertanya? Ya karena sesuatu yang gaib, coba Bapak buka di Ibrani. Sesuatu yang berkaitan dengan iman adalah sesuatu yang kita kehendaki dan tidak kelihatan. Di Ibrani Bapak ada pernah jarang buka Bible Bapak kayaknya ini. Enggak, kita sekarang jangan ke situ dulu. Loh, kalau di Bible ada usah nanya ke Islam, Pak. Biblenya itu selesaikan dulu, baru nanya ke Islam boleh. Tanyalah sesuatu yang di Bible gak ada, di Islam ada. Baru akan saya Enggak, jawab. Kalau di Bible aja belum selesai, Anda mau nanya ke Islam, gimana sih? enggak. Soalnya kan Nabi sebelumnya selalu berbicara dengan Tuhan. Ada Nabi Musa, Makanya. Nabi Abraham, banyaklah nabi-nabi yang lain gitu. Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak pernah berbicara gitu? Hanya melalui Jibril. Terus, Abraham dalam perjanjian lama, ketika diajak makan bareng sama Allah itu, bentuknya kayak apa itu? Kata Abraham itu. Ya, yang saya tahu ada berbentuk api. Ya ada, kemana ada, di mana itu datanya itu. Abraham kan pernah tuh diajak makan sama Allah. Musa ya, Diajak makan bareng, ya, kopi-kopian, rokok-rokokan. Itu Abraham pernah cerita nggak seperti apa bentuknya? Ya karena memang dia nggak ketemu kan? Loh, ketemu diajak makan bareng, masa ngajak makan nggak ketemu? Gimana sih? Nah, itu seperti apa isinya? Isinya aja langsung, jangan di ini, di pelintir isinya langsung. Coba. Bapak jarang baca Bible kayaknya. Coba Iya, buka. saya akui. Cuman bacakan ayatnya, jangan ini ya, jangan diada-adain merokok, Kok makan, ngopi-ngopi, jangan diada-adain gitu. sih? Gimana sih? Iya, ibaratnya Anda seorang ustadz gitu kan, seharusnya yang kooperatif lah. Soalnya di sini ada 646 orang. Kayaknya yang saya nonton gitu. ngobrol dengan orang yang gak nyambung ini. Seharusnya Bukan Bapak, nyambung. ketika sudah saya sebutkan, Abraham itu pernah makan bareng sama Tuhan, ya, atau Ngopi-ngopi, itu ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi gitu. kalau Tadi makan Ustadz bilang bareng itu ngopi-ngopi. ngapain, Pak? Iya, tapi kan sekarang ada apa yang tertulis di situ, itulah yang Anda bacakan. Jangan Ya, yang Anda tertulis itu diajak menambah-nambahin. makan, sudah. Sekarang saya tanya bentuknya kayak apa, kata Abraham. Saya nggak tahu, nggak pernah baca itu. Atau ginilah, Yakub ketika bergumul dengan Tuhan, lalu tidak dipanggil dengan Yakub lagi, sehingga dipanggil dengan Israel. Itu bentuknya kayak apa? Yang bergumul dengan Tuhan itu bentuknya kayak apa? Oh, kita sekarang masih bahas bentuk. Saya sekarang udah bahas ini loh tadi, berbicara, bukan bentuk lagi. Oh, bukan bentuk lagi. Gak bahas Iya, bentuk lagi berarti. tadi seharusnya ini yang statement ini, tadi seharusnya Ustadz utarakan. Tadi saya sudah berganti ke berbicara sama Allah. Berbicara dengan Allah. Nah, ini Yakub bergumul loh dengan Tuhan itu. Bergumul itu kan Iya, kelahi gitu loh. iya, artinya sekarang saya bukan masalah bentuk lagi. Anda jangan Ya, mundur-mundur lagi gitu. Saya udah beralih ke nabi-nabi sebelumnya berbicara dengan Tuhan. Tapi kenapa Nabi berbicara Muhammad dengan tidak Tuhan. pernah? Kenapa kalau berbicara dengan Tuhan? Enggak, pertanyaannya itu enggak masalah. Pertanyaannya kenapa nabi yang ini enggak pernah, hanya melalui malaikat gitu. Ya gak apa-apa, ya terserah Tuhan lah. Mau ngasih malaikat, mau ngomong langsung, kan terserah dia. Ngapain ngatur-ngatur? Maksudnya gini loh. Dia seorang nabi loh. Misalnya gini, Emangnya kalau Nabi ada tak keharusan harus ngomong langsung dengan Tuhan? ya harus. Loh, beneran? Iya, iya, Beneran? iya, Elia itu Nabi bukan? iya. Pernah ngobrol langsung dengan Tuhan? Pernah. Di mana ayatnya? Dia sekarang udah ngobrol di atas sama Allah. Nah, Ini ngobrol di gimana atas sih? dengan Tuhan. Di atas mana? Gimana sih Pak Ustaz? Kalau nggak ngobrol, Ya kalau ibaratnya seperti kalau itu, Pak. Kalau seperti itu berarti Nabi saya juga semuanya sekarang lagi ngobrol sama Tuhan semua gitu loh. apa buktinya kan gitu? Kalau saya tanya apa Lah, apa buktinya? buktinya Elia sekarang ngobrol dengan Tuhan? Kan dia udah diangkat di surga. Ya sama lah, Nabi kita juga semuanya ada di surga. Gimana sih? Apa buktinya Nabi Anda di surga kan gitu? Loh, Buktinya dia Nabi mati. kan yang utusan Tuhan, Pak. Gimana sih? Iya, maksudnya
dia kan ibaratnya nggak ada yang buktikan dia di surga sekarang. Seperti tadi Anda Iya, bilang, apa buktinya kalau dia di surga? Apa buktinya? Coba saya minta dia buktinya dia sekarang. Apa dia, dia kalau dia dia ada di surga? diangkat, dia diangkat ke surga. Apa buktinya? Mana? Saya minta buktinya. Buktinya. Sekarang ada fotonya nggak dia ada di surga sekarang? Tertulis di Alkitab dia diangkat ke surga. Ya sama, tertulis di dalam Al-Quran juga ada di surga semua. Gimana sih? Mana di apa buktinya Nabi Muhammad diangkat ke surga atau gimana gitu ceritanya? Tertulis di mana? Enggak ada kan? Pak, gimana sih Pak? Surah Al-Fathu ayat 2, Pak. Gimana itu? Apanya gimana? Surah Apa Al-Fathu ayat isinya? 2 dan ayat 5, Pak. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Hmm. Orang yang Apa beriman itu? dari kalangan laki-laki, ya yang beriman, maksudnya beriman ini adalah orang yang mempercayai hanya Allah sebagai Tuhannya, maka Ya. Nabi Muhammad lah orang yang paling pantas disebut orang yang beriman, rajanya orang beriman, maka dia disiapkan tempat di surga. Ada ayatnya. Kalau cuma butuh Disiap, ayat, Pak, aduh, banyak disiapkan sekali, kan? Pak. Disiapkan. Kan masih disiapkan tempatnya kan? Ya, kalau sudah mati disiapkan di surga. Nabi Muhammad sudah mati belum? Tapi kan nggak ada yang akurat gitu kalau dia naik ke surga, cuma disiapkan doang kan. Tapi kalau ada yang Oh, tertulis, harus tertulis naik ke surga gitu. bukan cuma naik, atau sekarang Muhammad udah di samping saya, contohnya seperti itu. Ada nggak tertulis seperti itu? Elia, ada nggak kalimat dari Tuhan bahwa sekarang Elia itu ada di samping saya? Nggak ada seperti itu, tapi dia ada tertulis dia naik ke surga, diangkat ke surga. Bapak percaya nggak kalau Elia itu sudah nyampe apa belum ke surga? Percaya. Mana buktinya? Ya dibaca di Alkitab saya. Mana, coba dibaca di Alkitab bahwa dia sudah nyampe ke surga. Kan kalimatnya cuma naik ke surga nih. Belum tentu dia Ya, nyampe iya. nih. Nyampe Ya, nggak dia? masalah, Coba mana ayatnya? Mana ayatnya? kalau masalah nyampe mah saya nggak bisa pastiin itu. Coba di WhatsApp atau di Telegram. Nyampe apa enggak beliau di surga? Bukan begitu, bukan masalah begitu. Sekarang pembuktian secara mendasar aja dulu gitu. Ya enggak, nyampe apa enggak? Saya minta bukti dulu. Nyampe nggak dia ke surga? Maksud dia nyasar loh. Nyampe. Ya, mana buktinya? Mana ayatnya? Ya tunggu saya ke surga dulu lah. Wah. Kan seperti contohnya dari tadi Berarti saya harus tanya. nunggu Bapak ke surga dulu, baru Bapak akan bawa bukti kalau dia sudah di surga gitu ya? Iya. Sekarang kan tadi pertanyaan saya dari pertama Nabi Muhammad sudah ketemu dengan Allah, tidak tahu wujudnya. Kedua, selama di dunia dia tidak pernah berbicara dengan Allah, hanya melalui Jibril. Kata siapa? Isra Mi'raj tadi itu. Ya kan itu pas di langit ngobrolnya. Saya bilang kan pas di dunia. Gimana sih, Loh, Ustaz? dunia itu artinya bumi, tah. Dunia itu langit dan semuanya ini dunia, Pak. Bukan cuma bumi dunia itu. Berarti Allah itu berarti ada di bumi. Tuh, Lah, gimana sih? makanya jangan ini jadi mental sendiri kan? Dunia itu hanya bumi saja menurut Bapak, betul nggak? Ya iya nggak mungkin Mars dunia. Ya Mars, dunia dunia. Oh, coba Langit ya saya minta langit. datanya itu bahwa dunia ini hanya bumi saja. Coba saya minta datanya. Bumi, Merkurius, Venus. Kan itu lain. Merkurius, Bumi. Venus, Pluto, matahari Iya. itu masuk dunia enggak? Enggak lah. Mana sih? Coba saya minta datanya itu, Pak. Bahwa dunia ini hanya bumi saja. Jadi, Mana datanya? gini. Pernah nggak belajar di SD itu planet? Berapa planet di ini gitu? Lah, sekarang bumi itu, misalnya Merkurius itu Ustadz bilang bumi, kan udah konyol. Udah Dunia, diketawain Pak. SD kita. Dunia itu bumi Iya. saja atau semuanya? Iya, bumi. Iya, coba di mana datanya? Coba buka, Pak. Datanya di mana, Pak? Ya, saya nggak ada data, tapi setahu saya itu. Oh, nggak ada datanya. Iya. Nggak ada datanya. Jadi berarti Aduh, iya, ya. jangan ini. Kita lanjut fokus aja dulu.
Iya, iya. Gimana, Pak? Gimana? Tadi saya bilang Muhammad ketemu dengan Allah di surga, tidak di langit. Berarti Allah di langit. Benar itu kan gitu kan? Oh, berarti Kan itu. kalau saya ketemuan dengan Bapak di terminal, berarti saya orang terminal gitu. Saya bukan bilang Allah Allah langit. Tadi kan saya bilang Allah langit. Dia di langit saya bilang. Bukan saya bilang seperti Ya. Anda. Gini, Saya di kan terminal. Nabi Muhammad bertemu Allah itu di langit. Bapak Hmm, mengatakan Allah ada di langit. Sekarang saya tanya, Pak. Kalau saya hmm. bertemu dengan Bapak di terminal, apakah saya orang terminal? Enggak. Oh ya sudah, berarti Allah bukan di langit gitu aja. Gini logikanya. Itu beda. Tadi kan gini, Oh orang beda, ter. beda. Gimana bedanya? Tadi kan Ustadz bilang ter. Saya enggak, saya jeli saya di kata-kata itu ter. Orang ter. Berarti Anda orang yang sehari-harinya di situ. Tapi tadi saya bilang Allah di langit. Bukan saya bilang Allah Allah langit. Dapat nggak? Ketemu Eh, nggak? Allah Bapak itu di surga kan, betul? Iya. Enggak, jawab dulu, Sebelum jawab Allah dulu. menciptakan surga, Nanti. Allah ada di mana? Jawab dulu nanti. Saya belum Tunggu belum dulu. ketemu. Ini membahas tempat dulu ya. Allah Ya. Bapak ada di surga. Sebelum Allah menciptakan surga, Allah Bapak di mana? Ya, saya nggak tahu. Loh, gimana sih? Berarti nggak bertempat. Saya nggak tahu. Lah, kan sering tuh ya di Bible, di Iya, nggak Perjanjian usah Baru kan paksakan, sering nggak usah paksakan. kan sering Nggak usah disebutkan paksakan. gini, Pak. Yesus kan Hmm, sering bilang begini, Bapakku yang ada di sorga, Bapak Allah yang hmm. di sorga. Nah, Iya, sebelum Bapak Allah menciptakan sorga, Bapak di mana? saya nggak tahu. Melayang-layang gini. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Ya, Iya. carilah, Pak. Jangan nggak tahu. Giliran saya disuruh bawa data, Bapak enak aja bilang nggak tahu. Enggak. Kalau misalnya kan contohnya di Alkitab saya bilang sebelum Allah menciptakan surga, dia ada di sini. Itu yang harus dipertanyakan ke saya. Di sini itu di mana? Kan itu. Ini kan nggak ada yang tahu itu. Saya tanya ke Bapak yang ada tertulis. Contohnya, ketemu di langit. Ya. Berarti Allah di langit. Itu yang saya tanyakan. Ya, terus apa pertanyaannya, Pak? Iya, tadi kan ketemu di langit, berarti Allah di langit. Terus? Oh, berarti nggak di surga, nggak dia di langit ya? Terus pertanyaannya, lanjut, Pak. Tapi, iya maksudnya itu aja sih. Kalau memang Anda di langit ya oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Saya penasaran loh, Pak. Bapak Allah Hmm, sebelum ada di surga itu ada di mana dia? saya nggak tahu. Soalnya nggak ada dituliskan gitu. Kalau di Islam kan ada di atas ars. Ars itu apa? Kan itu bisa dipertanyakan. Nah, Karena ada kalau tertulis. ketika dikatakan itu loh, Pak, di kejadian ya, Bapak Hmm, Allah melayang-layang di atas air. Itu lokasinya di mana itu, Pak? saya nggak tahu. Air itu air apa? Air galon atau air apa? Nah, itulah kan. Jadi Anda sebagai seorang pemuka agama ngomong begitu kan. Galon air galon. Saya nggak dari tadi nggak pernah begitu loh, Ustadz. Enggak, Saya nggak pernah kalau nggak begitu tahu dari ya tadi. sudah bilang nggak tahu gitu, Pak. Iya, saya kan bilang nggak tahu. Tapi Pak Ustadz memaksakan saya air galon atau air apa kan. Padahal Anda seorang Ustadz loh. Banyak Loh, orang kan yang saya bilang, penasaran. Siapa tahu Bapak punya jawaban iya, gitu loh. jangan Anda mengarahkan ke saya air galon, air ini. Nggak boleh begitu Air Pak apa? Ustadz. Air Ini apa? Kan lebih baik ada daripada saya bilang air comberan. kan saya bilang saya nggak tahu. Tapi Pak Ustadz nanyakan air galon. Padahal ada Lokasinya di 991 mana orang. itu? Pak. Ya, Saya nggak tahu. lokasinya itu waktu melayang-layang itu di mana? Saya nggak tahu karena nggak ada saya baca yang tertulis. Oh, nggak tahu. Iya. Iya, 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 iya. Mm-mm. Terus Yesus ketika dikatakan di sebelah kanan Bapak, Hmm. berarti Yesus dan Bapak ada dua orang ya? Iya kali. Iya kali. Iya. Aduh, Ustadz. Soalnya Ya Allah. saya gini ya, saya tidak bisa memastikan seperti Anda memastikan. Anda memastikan Allah Anda di langit. Kan itu, saya nggak bisa memastikan. Tapi kalau ada tertulis begitu, mungkin. Kan gitu. Enggak, ketika
ketika Yesus ketika Yesus bilang saya ada di sebelah kanan Bapa, berarti Yesus dan Bapa dua orang berarti ya. Ya itu artinya dia udah bersama-sama, itu artinya itu aja. Iya, kan ada kanan, ada kiri, ada dua orang Iya, kan? iya. Jadi kalau misalnya pihak kalian bilang ada di kanan berarti dua, monggo. Tapi kalau kami enggak. Kalau kami artinya mereka udah kembali gitu. Firman itu udah kembali kepada Bapa itu. Ya, di Itu sebelah itu. kiri Iya, Bapa. Karena mau di sebelah sebelah mau di kanannya atas itu terserah dia. Tuhan Bapa itu ada berapa sebenarnya? Satu, Namanya siapa? namanya. Sekarang kita gini aja dulu. Nama ini Nama Tuhan Bapa kan punya Tuhan satu. Namanya siapa? kalau namanya ada yang bilang aku adalah aku, dia tidak pernah memberitahu namanya karena dia Ada nggak yang punya bilang nama. aku adalah aku. Namanya itu aku adalah aku gitu ya. Bukan jangan artikan ini ya, secara ini ya, secara literal seperti itu. Artinya kenapa dia bilang aku adalah aku itu karena memang dia tidak kalau dia bilang namaku saya adalah contohnya Juma. Berarti kan Tuhan saya Juma kan berarti begitu kan. Jadi dia menghindari itu. Makanya dia bilang begitu. Yesus itu Tuhan bukan? Tapi dengar dulu. Tapi ada yang bilang dia seperti Abraham ya, Yahweh gitu ya. Ya, saya nggak masalah itu. Apa lagi? Nama Tuhan Bapa Yahweh. Yahweh itu nggak ada Pak. Yahweh itu dari penyebutannya sudah salah. Nggak ada orang Yahudi bilang Yahweh. Yehova, betul? Iya. Nah, Yehova adalah nama Tuhan Bapa, betul? Yehova. Saya nggak tahu sih itu nama dia gitu. Gimana? Nama Tuhannya aja nggak tahu. Bapak gimana jadi orang Kristen ini? Enggak, soalnya kalau saya sebut dia itu ya Tuhan aja gitu. Tuhan. Kesembahan saja. Nggak punya nama dia. Kalau bagi saya, kalau ada orang mau bikin dia mau manggil dia orang sebuah nama, ya terserah. Kalau saya nggak mau. Saya sendiri ya. Saya sendiri nggak mau. Gimana sih? Yesus itu nama bukan? Kalau itu nama karena dia kan jasad manusianya. Ya berarti, nama bagi jasad manusianya, betul? Ya. Kalau bagi bukan jasad manusianya, siapa namanya berarti? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Nanti kalau Bapak ditanyain sama anaknya, Pak, nama Tuhan saya siapa Pak namanya? Masa Bapak bilang, katanya orang sih, aku adalah aku. Masa bilang gitu? Ya. Kalau masalah itu saya bilang Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Ya. Ya, Yehova Tuhan juga bukan? Kalau orang lain menyebutnya Yehova ya oke, monggo, nggak saya ini. Selagi orangnya itu mengikuti ajarannya dan dia mau sebut Tuhannya itu seperti apa dan masih baik, ya terserah. Yesus sama Yehova ini dua orang apa satu orang, Pak? Yang bisa mengadili hanya Tuhan sendiri kan. Saya nggak bisa. Apanya ini? Kok malah ceramah? Yesus sama Yehova ini satu orang, dua orang? Satu orang. Satu orang punya dua nama. Kan udah saya bilang bebas siapa mau menyebut namanya, mau 100 juga orang bilang beda nama, beda yang sama, nama yang beda terserah. Yehova itu kan nggak kelihatan, Pak. Sedangkan Yesus konsepnya kelihatan. Ini kan beda orang berarti. Udah balik lagi dari awal firman. Mana Ustaz, jangan inilah. Tadi soalnya saya ingin menentukan itu loh, Pak. Ingin menentukan bahwa ketika Yesus mengatakan aku ada di samping kiri ya, samping kanan Bapa Allah, berarti ada di sebelah kiri, di sebelah kanan. Berarti kan Bapa itu Yehova, Yesus Yesus. Berarti kan Tuhan Bapa ada dua nih, sedang duduk sebelah kiri, sebelah kanan, betul? Kalau untuk pengertian orang seperti kalian mungkin iya. Kalau kami kan bukan dibilang dia duduk di sebelah kanan Bapa. Kalau di saya bukan begitu artinya. Artinya apa? Di sebelah kanan itu artinya apa? Dia udah kembali. Firman itu udah kembali. Dia sudah kembali di pangkuan Bapak gitu. Bukan di pangkuan saya bilang. Ada saya bilang di pangkuan. Ustaz jangan begitu dong. Oh ya gimana yang benar gimana? Saya bilang kan dia udah kembali ke Bapak. Itu kalau menurut saya artinya itu.
menurut Bapak. Menurut Iya, Alkitab bagaimana? begitu juga. Mana ada Alkitab bilang kayak gitu? Wah, Alkitab ayatnya Tidak jelas. ada. Ada di samping kanan Bapak. Samping kanan. Kan sekarang yang mengartikan saya sendiri. Oh, Kan udah Bapak saya bilang. sekarang sedang Kan udah menjadi saya bilang penafsir ini. Alkitab gitu ya. Bukan begini ya. Kan dari awal udah saya bilang. Kalian bilang itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terserah. Kalau bagi saya itu bukan begitu. Dia udah kembali ke Bapa. Firman itu udah kembali. Kembali. Maksudnya Hmm. kembali ini berarti kan yang awalnya 2 jadi 1 lagi gitu ya? Dari awal nggak ada 2, Pak Ustadz. Gimana sih jadi bolak-balik lagi? Saya Kalian kembali yang ke bilang itu 2. ayah saya. Kalian Saya yang bilang kembali itu ke 2. ayah saya. Berarti dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada 2 oknum kan berarti? Ya kalau kalian dari tahun 2000 sebelum sekarang ini udah bilang begitu terus sampai sekarang mah. Islam udah Loh, begitu terus istilahnya statementnya kan. aku kembali ke kehadiran Iya. Bapak. Telah kembali ke rumah Bapak di sorga, Iya. Mas Murtadin. Berarti kan ada 2 oknum kan, yang satu sedang menuju ke yang satu kan gitu. Iya, itu Tritunggal. Jadi kalau memang awalnya kalau misalnya Anda memang udah nggak terima Tritunggal, jadi Anda nggak usah bahas itu ke saya. Kita akan bertentangan terus. Oh enggak, saya tidak akan pernah mengimani Tritunggal. Maksudnya saya pengen tahu Iya, penjelasan Bapak jadi jangan bagaimana bahas gitu ke loh. saya. Kalau Anda tidak mengimani, jangan bahas ke saya. Kita akan bertentangan terus. Yang kita bahas yang logis-logisnya aja lah. Yang Lah, contohnya naik ke justru surga. justru Pak, karena Tritunggal ini tidak bisa dilogikakan, sehingga saya ini Iya, ingin Tuhan kami nggak bisa mendengar dilogikakan. penjelasan Bapak ini bisa nggak melogikakan Tritunggal itu? Tuhan kami nggak bisa dilogikakan. Dan nggak bisa Oh, nggak bisa nggak dilogikakan. bisa Berarti dikonsep, konsep nggak bisa Tuhan Bapak dilogikakan. tidak bisa dipahami oleh manusia, betul? Ya nggak bisa lah. Hanya Allah yang, mana ada Allah yang bisa dipahami manusia? Logikanya Konsep begitu. yang saya pahami bukan Tuhannya, konsepnya. Konsep Tritunggal Iya, berarti tidak bisa dipahami manusia, betul? iya. Tuhan juga nggak bisa dikonsep. Tuhan kami nggak Tuhan bisa bisa dikonsep. dikonsep. Iya. Jadi kalau Anda bilang Gimana? konsep ketuhanan Tritunggal itu gimana? Nggak ada konsep. Nggak bisa dikonsep Tuhan kami itu. Oh, tidak bisa dikonsep, Iya. Iya. tidak bisa dipahami dan Tritunggal itu tidak bisa masuk akal berarti ya? Ya, iya, kalau masuk akal mah udah pasti kita tahu itu seperti apa. Sekarang gini saya tanya. Berarti kalau konsep Balik dulu Tritunggal nanya. itu kan konsep, Pak. Siapa yang membuat konsep itu berarti? Gantian dulu. Enggak, bentar, satu kali lagi. Tritunggal itu kan konsep. Yang buat konsep itu siapa berarti? Karena ada pertanyaan aja itu, jadi di konsep. Katanya tadi tidak boleh mengkonsepkan Tuhan. Gimana sih? Iya, kalian sendiri yang mengkonsep itu. Lah, Tritunggal itu bukan kita yang mengkonsepkan, itu bapak-bapak gereja. Gimana sih? Iya, gini. Kenapa ada jadi seperti konsep? Karena kalian bilang ada Allah, ada Bapa, ada Roh Kudus. Berarti kan Yang kalian sendiri yang nerangin seperti mengkonsep. itu kan orang Kristen, Pak. Iya, tapi kan kami itu menganggap itu semua satu. Enggak kami konsep-konsep itu ini enggak. Yang memberikan konsep Tritunggal kan bukan Islam, Pak. Iya. Dari awal kami enggak mengkonsep Salah itu. berarti ya, yang memberikan konsep kepada Tuhan dengan istilah Tritunggal salah berarti ya? Gimana ya? Gimana ya? Gini. Kalau enggak kalian pertanyakan, itu enggak ada masalah konsep. Tapi karena kalian pertanyakan gimana sih Tritunggal itu, jadi kami jelaskan firman itu ini, Bapa itu ini, Roh itu ini. Seakan-akan terciptalah konsep itu. Tapi kalau nggak kalian pertanyakan mana ada konsepnya? Ustaz Alif, maju Ustaz. Saya sudah, pusing saya, Pak. Saya mau beli obat bedrek dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu wabarakatuh. Akbar. Padahal justru Tritunggal itulah yang dikonsep oleh bapak-bapak gereja. Kenapa tidak ada konsep? Jadinya lucu bapak ini. Kenapa menyangkal? Sampai dibikin rumusan segitiga. Bapak bukan putra, putra bukan Roh Kudus bukan Bapak. Iya. Jadi gini,
Karena adalah pertanyaan, makanya dibikin konsep itu. Ada sampai segitiga begitu menjelaskan ke orang-orang yang nggak paham. Siapa yang nggak paham itu ya kalian yang nggak bisa menerima. Loh, justru yang mengkonsep itu sendiri juga sebenarnya nggak paham. Ketika ada orang yang bisa menjelaskan Tritunggal, artinya dia tidak paham. Karena bapak-bapak gereja ini membuat konsep Tritunggal, dia buat maksudnya dengan cara tidak paham sebenarnya. Kalau bisa menjelaskan, berarti dia nggak paham. Inilah konsep yang gagal konsep. Ya udah, kalau itu menurut kalian tidak masalah. Saya nggak bisa memaksakan kalian. Ya karena emang kita hanya begitu berbeda. coba. Iya, nggak usah bahas ke Ya saya. buktinya Kita sudah dikatakan Bapak bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Putra, Hmm, tapi Bapak juga Tuhan, hmm, Putra juga Tuhan, Roh Ya. Kudus juga Tuhan. ya. Cobalah lihat perisai Tritunggal itu, gimana itu orang? Itu mungkin Iya. waktu itu kan orang lagi nggak banyak mikir sehingga dibuat orang mikir sebisa mungkin, sekeras mungkin gitu. Ya itulah saya nggak mau bahas-bahas itu ke orang yang seperti kalian. Saya memang nggak mau. Karena memang sudah saya bilang, kalau bagi saya nggak bisa dikonsep itu. Tapi kalau kalian ada pertanyaan, ya sebuah pertanyaan itu wajib saya jawab. Kan gitu. Tapi sekarang saya nggak mau sebenarnya membahas-bahas itu. Ya karena memang kan tidak bisa dijelaskan, Pak. Ya iya, dari tadi kan udah saya bilang. Nggak bisa Iya, dijelaskan dan nggak bisa konsep dipahami yang dan tidak nggak bisa dikonsep. dijelaskan. Ya iya. Mm-mm. Dari- Jadi dari mengkonsepnya tadi itu udah saya tanpa bilang konsep jadinya, Pak. iya, terserah. Dari tadi kan udah saya bilang begitu, nggak bisa dikonsep, nggak bisa dipahami. Nggak ada Oh, Tuhan yang bisa dipahami. Tapi kalau Tuhan Anda bisa dipahami, ya silakan. Anda memahaminya sampai mana? Tuhan Anda itu gimana? Tuhan Anda itu, ya, pemahaman Anda, Tuhan Anda itu bisa menjadi ya apa? Itu kembali. berarti Anda Oke, pahami. kembali kalau menurut Yesus, jelas tidak ribet, tidak rumit, akal sehat juga nerima. Dengarlah hai orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Tidak ada yang lain selain Dia. Itu selesai itu. Selesai konsepnya pengajaran Yesus. Itu. Iya. Iya, pengajaran Yesus itu masuk akal, bisa diterima. Tidak ada yang sama dengan Tuhan. Tuhan itu Esa, tiada yang lain selain Dia gitu. Itu konsepnya Yesus yang dikenalkan kepada pengikutnya. Tetapi kalau konsep Bapak gereja kan beda. Mengkonsep sesuatu yang tidak dikonsep sehingga konsep itu tidak bisa dipahami bahwa itu konsep. Karena ketika orang bisa menjelaskan konsep itu berarti orang itu tidak mengenal apa yang dikonsepkan itu. Jadi gini, menurut Anda, kalau misalnya Tuhan Yesus bilang begini, Tuhan itu satu, itu artinya udah dikonsep itu. Loh itu sesuai pengenalan Tuhan kok. Tuhan itu Esa. Dan udah dipahami gitu, artinya itu udah dipahami. Tuhan itu udah dipahami kalau dia bilang begitu. Ya sudah dipahami lah Pak. Iya, maksudnya kalau misalnya saya bilang gini, maaf ya ini ya, Tuhan Islam itu satu. Berarti saya udah memahami Tuhan Islam gitu artinya. Ya sih itu udah sederhana. Tuhan Enggak, mengenalkan Tuhan itu sederhana Pak, Jawabannya- tidak dibikin rumit. Jawabannya gini. Iya atau tidak? Kalau saya bilang, Loh iya Tuhan dipahami, Islam Tuhan itu Esa, sudah. iya maksudnya gini, jangan ini dulu. Loh, ketika bilang- Tuhan mengatakan Tuhan Iya, itu Esa, dengar masa Anda dulu. nggak paham? Dengar dulu. Ketika Gini. Tuhan mengatakan Tuhan itu Esa, masa Anda nggak paham? Dengar dulu. Jadi gini, saya bilang, Tuhannya Islam itu Esa. Artinya saya udah memahami Tuhan Islam. Lah iya kata Yesus, jangankan kata saya umat Islam, Yesus sendiri yang bilang. Jangan ngeles kemana-mana. Pertanyaan saya Loh, aja. siapa dijawab, yang iya ngeles? atau tidak? Ya kalau Anda Iya, nggak betul. paham ya silakan. Enggak. Kita satukan dulu. Tadi Yesus bilang Tuhan itu satu, berarti udah dipahami. Sekarang saya tanya. Tuhan itu Kalau saya Esa. Ya, Tuhan itu Esa. Karena kalau saya tanya, Tuhan Islam itu satu, berarti saya udah memahami Tuhan Islam. Iya atau tidak? Loh, Allah itu Esa. Jangan loh. Sekarang jawab iya atau tidak. Lah ini saya jawab, Allah itu Esa kok loh. Enggak gini, makanya dengar dulu. Saya pahami, arti pahami ya, bukan artinya cuma paham gitu. Karena gini, saya bilang Allah Islam itu Esa. Berarti saya udah memahami Allahnya Islam gitu. Udah saya pahami. Saya udah tahu Sudah. Allah. Oh, berarti saya udah tahu Allah itu begini, sudah pahami gitu ya.
Loh, pahami Esa, kalau sudah Esa jangan dibikin 2, dibikin 3, Pak. Iya, saya bukan bikin 3, artinya Lah iya, kemahakuasaan, makanya udah selesai. artinya semua kemahakuasaannya udah saya pahami gitu. Lah, terus kenapa Anda mengatakan Tuhan itu jadi 3? Siapa yang bilang 3? Lah itu konsep Tritunggal. Itu udah saya bilang tadi, kalau misalnya kalian Nah, bahas yang kita mengenalkan Tuhan Tritunggal itu siapa? nggak bakalan nyambung. Lah nggak nyambung karena kan konsep yang tidak terkonsep. Yang bisa menjelaskan konsep itu orang nggak paham kalau itu konsep tidak bisa dikonsep. Kan saya bilang, saya sendiri nggak berani mengkonsep Tuhan saya. Iya. Lah iya, Anda nggak berani, tapi kan bapak-bapak gereja sudah mengkonsep, Pak. Itu terserah kalian. Kalau itu mau konsep mau apa? Sudah, terserah. Anda lebih sepakat bapak gereja atau Yesus? Dua-duanya, karena nggak ada yang ajaran yang jahat Loh. gitu. Di mana Yesus mengajarkan Tuhan itu 3 dalam 1? Memang nggak ada. Ya berarti Yesus Memang tidak ada. mengajarkan, Pak. Sekarang gini. Sekarang Logikanya. begitu. Iya, Logikanya. dengar dulu. Ada seorang Saya dengar. orang yang baik lewat. Dia karena baik jadi orang sukses. Salah nggak saya ikutin dia? Tanpa dia bilang Lah, ke saya orang baik dan kok saya sukses. ngapain ngomongin Salah kayak gitu? nggak? Lah logikanya begitu Yesus. Ya udah. Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa. Lalu dikatakan memang benar guru, tiada yang lain selain dia. Berarti Tuhan itu satu-satunya Esa. Tiada yang lain selain dia. Tiba-tiba yang bilang Tuhan itu Esa dituhankan juga. Itu ajaran siapa? Menurut Anda ajaran siapa? Ya bukan ajaran Yesus lah. Ya udah, oke, nggak masalah kalau itu. Saya nggak malah. Ya itu mau bermasalah, berdebat. Pak. Iya di Anda kan. Kalau saya nggak masalah kan itu. Iya, Anda oke, Anda bilang tidak masalah. Yesus ini anak orang, Pak. Anak orang Iya. utusan Tuhan terus Anda tuhankan. Ya bermasalah, Pak. Iya, dari 2000 tahun yang lalu udah itu statement kalian. 2020 tahun yang lalu. Lah Yesus sendiri memang Iya. memang Saya tidak ingat mengajarkan kan dia itu. Tuhan. Pak, Iya kan itu. Anda bilang tidak masalah. Lah Yesus anak orang dituhankan kan kalau ibunya marah gimana? Masalahnya di Anda kan secara langsung kan nggak ada ibunya marah. Ada ibunya marah, Anda yang marah, bukan ibunya. Ya kan ibunya udah meninggal. Nanti kalau ibunya nuntut gimana? Waktu hidup juga nggak ada Woi, yang anak marah. saya Anda ngapain yang marah. dituhanin? Nah, Anda yang marah. loh kok saya yang marah? Iya, Islam Terus yang marah. Yesus juga selama ini. nolak kalau dirinya dituhankan gimana? Kata Yesus, saya ini mengajarkan untuk Bani Israel menuhankan satu Tuhan, bukan menuhankan saya. Saya ini utusan Tuhan, ayo. Terserah dia lah. Tapi bukan Lah iya hanya berarti itu Anda omongan tidak dia. peduli dengan omongan Yesus. Anda tidak Bukan. peduli dengan pengajaran Yesus. Makanya pengajaran menuhankan Kalian Yesus hanya bukan melihat bersumber dari ajaran Yesus. Bersumber yang orang mengisahkan. yang menuhankan manusia Kalian utusan hanya Tuhan. melihat ya ajaran yang mengisahkan. Ajaran yang lain nggak kalian lihat. Ini itu masalahnya. Loh, Yesus mengajarkan nggak kalau dirinya Tuhan? Tidak. Nah, terus kenapa dituhankan? Karena iblis lah yang bilang, akulah Tuhan. Cuman itu nggak ada Tuhan yang mengaku Tuhan. Loh, kenapa? Ya Yesus tidak mengaku Tuhan, kenapa dituhankan? Karena bagi kami dia Tuhan. Lah ya Yesus sendiri mengaku dia bukan Tuhan. Kan udah saya Gimana? bilang, itu hanya garis besar yang mengisahkan doang yang kalian bawa ke saya. Ada banyak tertulis yang lain. Ya garis Akulah besar ini Alfa harus dan Omega. dipahami lah, Pak. Jadi kalau gini, kalau dia bilang di situ ada akulah Alfa dan Gini, Omega. Pak. Kok gini-gini? Jangan kalian bawa hanya satu Lah, garis. Anda yang garis bilang aja. gini-gini kok gimana sih? Saya ngikutin, ngapain saya disalahin? Gini, nah kan. Yesus mengajarkan Tuhan yang benar itu hanya satu siapa? Iya, tapi di balik itu ada juga tulisan akulah awal dan akhir. Nah itu Terus gimana sedang lagi? menyangkal Yesus. Yesus lagi bohong gitu dalam pengajarannya. Kok bohong? Lah, Enggak Yesus gitu loh. mengajarkan Tuhan yang benar itu ada berapa? Anda membawa ke saya itu cuma satu garis doang. Yesus Nggak mengajarkan Tuhan yang benar itu ada berapa? boleh. Ya satu. Satu. Yesus mengaku dirinya manusia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kan gitu. Udah saya bilang, Anda hanya bawa satu garis ke saya. Ada juga Loh kalau ayat dua yang garis lain nanti bahwasanya positif dia Pak ke Tuhan. bidan. Hah?
Kalau 2 garis kita ke bidan nanti. Anda seorang petinggi Islam loh, jangan bisa ngomong begitu. Kita diskusi nih. Lah ngapain Ada bawa-bawa 18 garis? orang Ini ini. langsung ke poin, makanya saya bilang Yesus Poin. mengajarkan satu Tuhan. Yesus mengajarkan dirinya bukan Tuhan. Lah, kenapa malah Anda tuhankan Yesus? Berarti kan Tapi Anda ada sedang juga- fitnah Yesus. Dengar dah. Tapi ada juga perkataan dia bilang, akulah awal dan yang akhir. Itulah sebabnya kami menuhankan dia. Hah? Apalagi? Loh, akulah Jadi yang jangan awal bawa dan yang... cuma satu garis Apa karena itu Yesus Tuhan, Mbak? Bagi kami iya. Oh, berarti kalau gitu Tuhan Anda nambah satu lagi saya kasih. Terserah Anda. Loh, Itu saya bukan bilang. terserah Anda. Berdasarkan Bible Anda, Ibrani 7 nomor 3, malah ada juga yang tidak berawal, tidak berakhir, hidupnya tidak berkesudahan. Nah, nambah satu Tuhannya jadi, Pak. Terserah. Anda bawa Ya, satu saya garis tidak- ke saya, bahwasanya Hmm? Yesus bilang mengisahkan satu Tuhan. Yesus bilang dia tidak Tuhan. Tapi di ayat lain ada yang bilang dia Tuhan. Jadi jangan paksakan itu ke saya. Loh, Yesus sendiri mengaku dirinya bukan Tuhan. Iya, tapi dia mengaku awal dan yang akhir. Terus itu gimana? Sekarang apakah yang awal dan yang akhir hanya Yesus? Ya bagi kami iya. Loh, kalau di kitab Anda tertulis sendiri gimana? Ini nggak masalah. Malah tak berawal, tak berakhir, lebih hebat dari Yesus. Tak berayah, tak beribu, hidupnya tak berkesudahan. Kalau ada yang lain seperti itu mungkin itu ada maksud lain kan. Tapi ini kan Yesus Lah, sendiri. maksud yang bilang. lain, ya sama lah. Gimana sih? Anda ini nggak Enggak, konsisten kan- loh. Dengar dulu, dengar. Yang kita bahas omongan Saya Yesus. dengar. Yang kita bahas omongan Yesus. Jangan bawa ini lain. Seperti ini juga. Apa? Yesus itu tidak mati, dipalsukan. Kalian bawa kayak kita itu mana masuk seperti itu ceritanya. Pak, kembali ke poinnya tadi, Pak. Ya, Anda kan menuhankan anak manusia utusan Tuhan. Hanya dengan Ya. ada kalimat, dialah yang awal dan yang akhir. Bukankah tertulis di kitab Anda ada yang lebih hebat dari Yesus yang berkaitan dengan awal akhir? Melkisedek itu tanpa awal, tanpa akhir, tanpa orang tua. Kalau Yesus masih punya ibu, Melkisedek tanpa ayah ibu. Hidupnya pun tak berkesudahan. Yesus malah mengalami kematian. Lebih hebat dari Yesus, Pak. Mengalami kematian tapi hidup lagi kan. Ya apalagi Melkisedek lebih hebat tanpa mati, Pak. Sekarang berarti masih ada sekarang dia. Ya menurut kitab Anda yang masih ada lah. Hidupnya tak berkesudahan. Iya, maksudnya buktikan ke saya dia sekarang ada gitu. Loh, kalau minta buktikan Yesus mana sekarang? Nah, di surga. Lah Melkisedek juga tak berkesudahan tuh. Iya, maksudnya dia di mana sekarang? Ya bisa di surga juga, Pak. Lah, ya bisa aja lah kalau begitu. Ya udah di bumi atau ke surga ke bumi. Kan bukan poinnya di situ, Pak. Kalau itu omongan Anda ya udah di langit, udah di sini ya, nggak ada yang pasti kan? Loh, hidupnya tak berkesudahan, Pak. Makanya dia mau melalang buana kemanapun nggak masalah. Yesus kan cuma di Bani Iya. Israel, Pak. Nggak kemana-mana. Iya, makanya tunjukkan dia sekarang di mana. Loh, Yesus tunjukkan sekarang ke sini, coba. Di surga, Suruh naik TikTok kita bareng-bareng. Di surga. Dia di surga. Ya coba suruh ke sini, Pak. Lah, emang lu siapa? Saya siapa? Kan nggak boleh. Ya udah Itu coba Tuhan fotoin saya. kalau dia di surga. Fotoin Lah, kalau dia di surga. Emang bisa dipoto? Bukan seperti Tuhan Ya, yang berarti lain. Anda hoak dong, Pak. Anda bohong, cuman klaim aja di surga. Memang dari awal kalian udah bilang kami bohong. Dari Tritunggal aja kalian udah bilang bohong. Makanya saya bilang udah nggak bisa bahas sama Lah kan kalian. bukan pengajaran Yesus tadi udah Kalian bilang. yang ngotot bahas Tritunggal. Mana sih? Lah, tadi bukan pengajaran Yesus. Terus Anda bilang Yesus awal dan akhir. Kembali lagi pada ayat. Yang lebih hebat dari Yesus kan ada, Pak. Yang lebih hebat dari Yesus itu ada. Mestinya Iya. kan kalau standarnya Yesus demikian, maka ada yang lebih Tuhan dari Yesus, yaitu Melkisedek. Ya kalau misalnya Anda bisa pastikan dia sekarang di mana, saya Tuhan kan itu Melkisedek. Loh, Coba. kitab Anda sendiri yang menarasikan, kok kembalikan ke saya gimana sih? Iya, maksudnya tunjukkan dia di mana sekarang. Lah emang Anda bisa nunjukkan Yesus ke saya sekarang? Di surga. Mana coba tunjukkan? Ya udah pergilah ke sana.
Loh, ya sudah Anda juga cari Melkisedek, dia tidak berawal, tidak berakhir, gimana sih? Enggak, maksudnya tunjukkan di mana tempatnya di bumi dia sekarang. Kok malah Apakah nanyain saya? Itu kitab Anda yang menarasikan, kok malah nuntut saya? Iya, kan karena menurut Anda itu lebih hebat dari Tuhan saya. Sekarang saya minta tunjukkan dia di mana. Loh, sekarang begini, yang mati dengan yang tidak mati hebatan mana? Maksudnya? Ya itu maksudnya. Atau mau yang tidak mati juga, yang langsung terangkat ke surga, Elia sama Henok. Sekarang Tuhan saya gini ya. Kalian beda sama Tuhan kalian itu, hanya Tuhan tapi tidak Ya beda berbentuk apa. lah, Tuhan Anda kan anak manusia, utusan Tuhan. Kalau Tuhan saya yang mengutus anak manusia, ya beda lah. Anda kan Ya, jadi menuhankan gini. utusan Tuhan, Pak. Jadi gini, di Islam itu ada dua Ya menghapus jadi dosa, gitu. batu sama Allah. Kalau di kami itu penghapus dosa Yesus sendiri. Udah. Ya sama halnya. Kalau saya juga ngotot, mana bisa batu menghapus dosa, mana bisa batu menghapus dosa. Kita bakalan cekcok terus. Oh, ya jangankan batu, Pak. Orang buang duri di jalan aja menghapus dosa. Masa saya mau menuhankan duri gitu? Nggak bisa lah. Di Islam itu banyak penghapus dosa. Iya, bagi orang yang percaya kan. Tapi Lah saya iya, nggak bukan berarti menuhankan, itu amalan. Ya, iya. Anda ini kok malah makin nggak nyambung. Lah kok nggak nyambung? Anda tadi menyamakan Ya Melkisedek kenapa atau jadi ngomong masalah menghapus dosa? Ah, Bapak Ya ini lucu iya, kali. maksudnya gini, masalah kalian itu mempermasalahkan itu kan. Loh, Jadi sama halnya, kami mempermasalahkan mana bisa batu menghapus dosa. nah, terus kulit kotoran sapi, lembu dibuang dapat menghapus dosa juga. Ah, di situ itu membaca itu juga kalian nggak paham. Nah, terus kan giliran kami baca nggak paham. Enggak gini, di situ dibilang. Ya, gini, Kulit lembu dan kotorannya Dengar. juga bisa menghapus dosa. dengar. Di situ dibilang. Contohnya saya ibaratkan ya, saya ibaratkan. Cara Iya. membuat kue. Satu, ambil tepung, ambil telur, ambil air. Pecahkan telurnya, aduk dengan tepung sama air. Buang cangkang telurnya, itulah bikin roti. Apakah cangkang itu yang bikin roti? Kan enggak. Lah Jadi itu begitulah itu kebotolan itu. Anda ini sedang menyangkal kitab, sedang menyangkal kitab yang tertulis. Di situ wajib itu kan ditulis. Kotoran sapi, kulit harus dibakar di luar kemah, itulah penghapus dosa. Itu masuk syarat. Diperintahkan maksudnya karena kotor. ditulis. Suruh Iya, dibakar. maksudnya di situ yang sampah-sampahnya itu dibakar. Lah Nah, iya itu syaratnya kan, harus dibakar kan? Iya sama seperti tadi syaratnya cangkangnya harus dibuang kan itu Lah syarat iya juga, udah, kan? ngapain dibikin repot, Pak? Orang saya nggak mempermasalahkan kok. Ya udah. Itu memang Ya detailnya di udah, situ bahwa makanya itu harus juga harus kembali dibakar. kepada Tuhan. Kembali Iya. kepada konsep Tuhan. Iya, oke. Saya bisa paling bentar lagi Ini saya. bingung ini host, ini bingung ini orangnya ini nggak mau. Iya pasti bingung. Seperti sama aja Loh, kami bingung. bukan. Lah Bukan, tadi Pak. bingung, tapi kok Bukan. Diskusi itu kan bukan terserah-terserah. Diskusi itu mempertahankan data gitu loh, Pak. Jadi jangan Mempertahankan Jadi data sekarang gini. kembali Oke. kembali kepada konsep yang dijelaskan, yang Oke, diajarkan benar, oleh benar utusan dulu. Tuhan. Bahwa ketika seorang manusia, utusan Tuhan, mengajarkan menyembah Tuhan yang esa, kenapa manusia utusan Tuhan ini malah dituhankan? Nah inilah kekeliruan ini yang sedang kita kupas, Pak. Oke, siap kan? Jadi sekarang gini, saya bikin timbal baliknya gitu. Ada sebuah batu di Mekkah, katanya bisa menghapus dosa. Kalau dicium bisa menghapus dosa. Itu yang kita permasalahkan. Ayo silakan. Gimana itu? Oh ya udah, nggak Ya apa-apa. udah kan, sama kan. Anda juga jawabnya ya udah kan gitu kan. Nah, Anda mempermasalahkan sesuatu yang bukan substansi, Pak. Makanya ngapain mau dibahas? Enggak substansi buat siapa? Lah, sekarang jangankan di Mekah, Pak. Ini depan rumah saya ada duri.
di jalan, Hmm. lalu saya buang, taruh di samping, itu amalan juga menghapus dosa. Terus Iya, saya kalau itu puasa hari Senin, hari Kamis, puasa bulan Ramadan, itu juga menghapus dosa. Terus semuanya itu kalau itu masih bermasalah gitu. kalau itu masih pribadi Anda ya. Sekarang yang permasalahan batu loh, banyak batu ini. Tapi kok batu itu bisa kan itu dimasalahkan. Kalau itu Kenapa mah batu? itu kan pribadi Anda. Kalau Anda misalnya contohnya hari Kamis saya puasa itu menghapus dosa, itu kan kepercayaan Anda, itu terserah. Tapi sekarang batu loh. Lah amaliyahnya makanya amalan, Pak. Ya sudah, kami mesti sama Tuhan Yesus ya begitu. Lah Anda ini menuhankan utusan Tuhan yang nggak nyambung. Anda itu membilang batu Hah. menghapus dosa nggak nyambung. Loh, yang menghapus dosa itu Tuhan, Pak. Tapi kok ada di itu tertulis batu bisa menghapus dosa? Enggak, Pak. Amalan perbuatan yang bisa menghapus dosa itu Tuhan. Tapi kok di Anda itu batu bisa menghapus dosa, itu kenapa? Tidak, Pak, Oh, amalannya. tidak. Saya juga amalannya. Amalannya. melakukan. Contoh mencium batu itu kan bagian dari rukun Yamani ketika Hmm, dia tapi- orang tawaf, ketika Hmm. dia melakukan ibadah haji dan umroh. Amalan-amalan demikian dapat menghapus dosa semuanya itu. Nah, terus orang itu kan sedang beribadah gitu loh, Pak. Hmm. Berarti Nah, batu itu bisa ibadah menghapus menjalankan dosa intinya. perintah Tuhan sebagai bentuk ketaatan. Enggak, gini. Berarti batu itu bisa menghapus dosa kan? Nggak ada batu bisa menghapus dosa, Pak. Nggak ada. Lah, terus kenapa orang pergi ke sana naik haji mencium Ibadah supaya- perintah wa atimul hajja wal umrata lillah. Perintah Iya, tapi- itu Tapi menghapus dosa kan kalau mencium dia kan? lo ibadah, lo tidak mencium juga menghapus dosa ketika kami tawaf, Pak. Iya, maksudnya. Tapi kenapa orang bilang ke sana pergi menghapus dosa, dicium menghapus Ya dosa? ibadah, Pak. Emang ke sana niatnya mencium batu? Bukan, Pak. Umroh haji, Pak. Iya, tapi kok bisa menghapus dosa batunya? Loh, ibadah haji dan umroh, Pak. Batu tidak menghapus dosa. Ini geblek kali orang udah dibilang. Hanya kamu yang bilang itu tidak menghapus dosa. Berarti itu tidak menghapus dosa. Iya, saya yang bilang dengan tegas batu tidak dapat menghapus dosa. Batu itu Enggak. benda mati, bahkan dikatakan kamu itu tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan madarat. Cuma Enggak, Kristen lah yang salah bukan- paham karena konsep Tuhannya disandingkan kepada makhluk. Kalau Enggak. Anda memang memaksakan manusia utusan Tuhan dijadikan Tuhan. Yesus sendiri yang manusia, dia bukan penghapus dosa. Anda yakini malah sebagai penghapus dosa. Yesus sendiri pun tidak berkuasa. Terus kenapa orang sampai rebut-rebutan mau mencium batu itu? Orang ibadah kok, ibadah haji dan umroh, Pak. Ada rukun-rukunnya, Pak. Ini maksa Saya- banget batu. Maksa banget Karena batu. karena saya memang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mendalami gitu ya. Ya iya, orang- makanya tidak mendalami. Tidak ada umat Islam di seluruh dunia yang meyakini batu bisa menghapus dosa. Itu nggak ada. Kok banyak Yang orang bisa yang menghapus kesana dosa sih, itu batu, Allah, bro. Tuhan semesta alam. Ketika seseorang menjalankan perintah Tuhan, ketika dia melakukan ibadah umroh, maka diampuni batu. dosa-dosanya. Begitu, Cium batu. ya. Ketika dia melakukan ibadah haji, haji mabrur, umroh yang mabrur, begitu. Orang menjalankan perintah Tuhan, itu standarnya dengan amalan. Bagaimana juga kita melakukan kebaikan-kebaikan di lingkungan. Kita membuang duri kotor atau apa itu yang dapat mencelakai orang di jalan juga dapat menghapus dosa. Itu berkaitan amalan, bukan durinya yang menghapus dosa, tetapi Tuhan, karena kita melakukan amalan kebaikan. Ketika kita umroh melakukan amalan kebaikan, di situ ada rukun-rukunnya, ada rukun Yamani. Mencium batu tidak harus, karena kita juga bisa dada, bisa juga muter-muter di situ. Tidak harus mencium batu. Semua perbuatan Muter-muter tindakan dulu, itu yang jalan memasuki dulu. syariat dapat menghapus dosa. Nah, sekarang konsepnya adalah kalau menuhankan manusia, apakah dapat menghapus dosa atau justru menjadikan dosa yang besar? Tergantung manusianya. Kalau si Muhammad saya Tuhan kan nggak salah, saya berdosa lah. Waduh, mulai kasar nih. Ya iya kan, Iyalah, bro. Loh, Yesus manusia sama dengan Nabi Muhammad. di kalian kan. Lah, Yesus manusia kok dia mengaku? Iya di kalian. Loh, emang Kalian di yang kamu bukan sendiri manusia? ngomong. Sebentar. Murtadin, menurut Anda Yesus Ya. bukan manusia?
Dia firman Allah. Bukan manusia. Firmannya bukan manusia. Woi, menurut Anda Yesus manusia atau bukan? Firman Allah. Nah, ini berarti antikristus. Terserah Anda. Loh, Yesus manusia, dia mengaku manusia, harus percaya manusia. Kenapa Anda tolak? Kalau dia memaksa, manusia, bro. kalau dia manusia, dia nggak bakalan bangkit lagi dan hidup. Loh, Yesus mengaku dia anak manusia. Kan bagi saya kan. Loh, Yesus mengaku dirinya manusia. Kenapa Bagi Anda saya. tolak? Bagi saya. Yesus mengaku dirinya manusia. Menurut Anda benar atau salah? Benar. Nah, kenapa Anda tolak tadi? Karena memang dia harus menjadi manusia menurut dia. Lah, iya memang dia manusia kan? Iya. Firman itu Lah, maha kenapa dari segalanya, tadi Anda bro. tolak? Muhammad, Afin. Maha segalanya. Allah itu maha segalanya. Ini dari mana sih? Oke. Oke, Pamit dulu ya. Saya mau ini. Yesus sudah Yesus sudah mengaku dirinya manusia, tapi tetap Oke, nanti kekeh saya naik dituhankan. Ya ini masalahnya di sini. Iya, nanti saya naik lagi ya. Host. Ya, silakan. Ya. Silakan. Oke, Memang pahit kalau membahas Yesus yang manusia dituhankan itu.